Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Madani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai dengan detik ini Allah terus mengucurkan berbagai nikmatnya kepada kita sehingga kita alhamdulillah diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh ini. Dan sepekan lagi ikhwan fillah kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur buat kita agar bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan semoga kita bisa diberikan kekuatan untuk memaksimalkan amaliyah kita nanti di bulan Ramadan, dan semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita, dan semoga Allah masih memberikan Ramadan lain di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling baik adalah khairukum, orang yang paling baik di antara kalian adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Baik, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir sampai mana, Pak? Ngapalin doa apa ya? Ya. Sudah hafal, Pak? Ya. Kalau belum hafal ya dihafalin. Ya. Nah, nanti kita praktekin ikhwan fillah sholat jenazah ya, dengan doa-doanya, dan kita keraskan nanti doanya. Baik, sebagai mukadimah ya, kita lanjut dulu beberapa pembahasan, yaitu bab yang ke-14 ad-dafnu wa tawabi'uhu, yang berkenaan dengan penguburan dan hal-hal yang berkenaan dengan penguburan. Yang pertama, wa yajibu dafnul mayyit walau kana kafiran. Yang pertama, kalau ada orang meninggal wajib dikuburkan walaupun dia orang kafir. Jadi memang seorang yang kafir pun kalau mati ya, dan memang gak ada yang ngurusin, maka orang muslim wajib ngurusin dan harus dikuburkan. Gak boleh dibiarkan. Kenapa? Ya, karena beberapa hadis menunjukkan itu. Yang pertama, an jamaah min ashabin Nabi, dari beberapa jamaah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minhum Abu Talhah al-Ansari, dan di antara yang meriwayatkan itu adalah Abu Talhah al-Ansari. Ya. Beliau berkata, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara yauma Badrin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada waktu perang Badar. Perang Badar, ikhwan fillah, ya, bi arba'ati wa isrina rajulan, ada 24 kafir Quraisy yang mati, yang terbunuh. Nah, perang Badar itu kaum muslimin menang, dan ya, beberapa pemimpin Quraisy yang kafir mereka mati.
min sonadidi Quraisyan, ya, dari pembesar-pembesar Quraisy. Maka bagaimana dengan orang-orang yang mati ini? Fakhurru bi arjulihim fajurru bi arjulihim. Maka mereka dikuburkan dengan cara ditarik dengan kakinya. Jadi ditarik di mana? Ya, faqudhifu fitwa min atwa'i badrin habithin muhabbat. Mereka itu dikuburkan, ya, dengan cara dilemparkan ke dalam salah satu sumur-sumur Badar. Nah, caranya adalah mereka itu ditarik dengan kakinya, bukan dengan tangannya, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Tapi mereka tetap dikuburkan, ya. Illa ma kana min Umayyah ibnu Khalaf, kecuali Umayyah ibnu Khalaf. Jadi kalau yang lain ditarik itu masih utuh badannya, Umayyah ibnu Khalaf itu ketika ditarik sampai karena mungkin luka-lukanya, badan-badannya itu, tangannya itu pada lepas, ya, pada lepas. Umayyah ibnu Khalaf. Nah, fadhahabu yuharriquhu, ya, fa aqarru alqa alaihi. Kemudian ketika sudah sampai di sumurnya Badar, beberapa sumur Badar, kemudian langsung ditumbuk saja, lempar-lemparkan, ya. Mohon maaf, mungkin seperti kejadian pada waktu apa, Pak? Ya, PKI, ya. Itu beberapa jenderalnya itu dilemparkan ke sumur, ya, seperti itu yang terjadi kepada, ya, pembesar-pembesar Quraisy. Nah, kemudian setelah itu diuruk dengan tanah, kemudian, ya, dilemparin dengan batu. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dhuhara ala qaumin aqama bil arsah. Ya, Rasulullah tinggal di situ selama 3 hari, ya, 3 malam. Ya, jadi setelah dikuburkan, beliau masih tinggal di situ 3 hari 3 malam. Kemudian setelah 3 hari beliau naik ke kendaraannya. Kemudian summa masya wa ashabahu, kemudian berjalan ke arah sumur tersebut dan diikuti para sahabatnya. Wa qalu ma nara yantiqu illa li ba'di hajatihi. Rasulullah itu enggak ngomong kecuali karena ada perlu, ya. Hatta qama ala syafatir raqi, kemudian berdiri di samping sumur tersebut, faja'ala yunadi, kemudian Rasulullah memanggil pembesar Quraisy ini, ya. Kemudian apa yang dipanggil oleh Rasulullah SAW? Ya Aba Jahlin, wahai Aba Jahal. Karena yang diantara yang mati itu kan Abu Jahal. Dipanggil sama Rasulullah, wahai Abu Jahal, ya, Ibnu Hisham, wa ya Utbah ibnu Rabi'ah, wahai Utbah ibnu Rabi'ah, wahai Syaibah ibnu Rabi'ah, wahai Walid ibnu Utbah. Kata Rasulullah, ayasurrukum annakum, wahai kalian pembesar Quraisy, apakah kalian senang apabila kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Kemudian apa? Fa innahu qad wajadna, wahai orang Quraisy, kami telah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kita. Ya. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Ya. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ya, ma takallama ajzadin la arwahalaha, engkau kenapa berbicara sama jasad yang udah nggak ada ruhnya, ya, udah pada mati? Emang wal yasma'un, memang mereka mendengar ucapanmu ya Rasulullah. Maka apa? Kata Allah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innaka la tusmi'ul mauta. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak akan bisa memperdengarkan kepada orang yang mati. Maka Rasulullah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma antum bi asma lima aqulu minhum, kalian itu, ya, mendengar, mereka juga mendengar, tapi pendengaran mereka lebih tajam daripada kalian. Jadi walaupun mereka sudah mati, mereka masih mendengar ucapan saya. Wallahi, ya, demi Allah, kata Rasulullah, innahumul an la ya'lamuna anna alladhi kuntu aqulu lahumul haq. Mereka demi Allah sekarang tahu persis apa yang saya katakan adalah benar dan mereka mendengar. Ya. Wa innahumul an la yasma'un. Mereka sekarang itu mendengar ucapan saya. Ghairu annahum, ya,
mereka walaupun mendengar la yastati'un, nggak bisa menjawab apa yang saya katakan kepada mereka. Ya, dalam riwayat Qatadah, ahyahumullah, Allah menghidupkan mereka, ya, dan memperdengarkan ucapan Rasulullah kepada mereka bentuk apa? Taubihan, sebagai bentuk penghinaan, wa tasghiran wa nuqmatan, ya, sebagai bentuk nikmatan, sebagai bentuk azab buat mereka, dan sebagai bentuk hasrah, penyesalan buat mereka. Nah, dari hadis ini kita ambil kesimpulan yang pertama, ikhwan, berkenaan dengan pembahasan kita. Jadi walaupun yang mati itu orang kafir, ya, tetap dikuburkan. Jangan dibiarkan, ya, bau dan mengganggu kaum muslimin. Nah, baik. Yang kedua, Rasulullah itu bisa menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada para pembesar Quraisy, dan pembesar Quraisy itu kalau mereka bisa ngomong pasti ngomong, dan mereka maunya balik lagi ke muka bumi ini. Disebutkan ikhwan fillah, kata beberapa orang yang tahu pernah lewat sumur Badar ini, sampai hari ini masih berbau busuk apanya, ya, yaitu sumur tersebut, karena ya pernah dikuburkan orang-orang kafir, ya, Quraisy di situ. Baik. Hadis yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, lamma tuwfi Abu Thalib, ketika Abu Thalib meninggal, ataitun Nabi, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ammaka Syekh Abdul qad mata, sesungguhnya pamanmu yang sesat, ya, telah meninggal. Faman yuwarihi, siapa yang mau menguburkannya? Itu pertanyaan Ali kepada Rasulullah, padahal yang mati bapaknya sendiri. Apa kata Rasulullah? Idhab fawari. Ya udah, kamu kuburkan, ya. Tsumma la tukhdi syai'an hatta ta'tiyani. Habis dikuburkan, jangan ngomong apa-apa, datang ke saya. Nah. Qala innahu mata musyrikan, karena dia mati dalam keadaan musyrik. Ya, idhab fawarihi, kata Rasulullah, kuburkan, ya. Kata Ali, fawaraituhu summa ataituhu. Akhirnya saya kuburkan bapak saya Abu Thalib, kemudian setelah saya kuburkan, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ihtasil, ya, kamu sekarang mandi, ya, summa la tukhdis syai'an hatta ta'tiyani. Setelah mandi datang ke sini, jangan ngomong apa-apa lagi sama orang, sama siapapun, jangan ngomong, ya. Kata Ali, fahtasaltu summa ataituhu. Kemudian saya mandi, habis mandi saya datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bida'awatin. Kemudian Rasulullah, ya, setelah itu mendoakan saya dengan doa yang banyak banget. Ma yasurruni annali biha khumar ni'am. Yang doanya itu sangat menyenangkan buat saya, kata Ali bin Abi Thalib, lebih menyenangkan daripada saya dikasih unta yang merah, dikasih unta yang hitam, ya, lebih menyenangkan buat saya daripada saya dikasih Innova yang terbaru. Innova, Pak, Innova Zenith, ya. Nah, itu kata Ali bin Abi Thalib. Kalau kita mending didoain apa mending dikasih Innova? Mending dua-duanya. Orang dikasih pilihan, ya, mending Innovanya lah, jelas, ya. Nah, kata Rasul enggak, kata Ali bin Abi Thalib enggak, ya, lebih saya cintai saya dapat apa? Dapat doa itu daripada saya, ya, dapat unta merah yang paling berharga. Wa kana Ali, dan Ali bin Abi Thalib setelah memandikan jenazah, setelah itu selalu mandi. Ya, ini makanya ini disunahkan, Mbak. Kalau orang habis mandiin jenazah, mandi, ya, mandi besar, ya. Kenapa? Karena ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah saya sampaikan kepada antum, orang itu kalau habis memandikan jenazah, ya, itu seperti nempel bau apa mayatnya itu ke badan kita, ya, dan memang nggak enak. Orang yang baik saja, ya, kayak nempel di badan kita, apalagi orang yang buruk, ya, yang ruhnya itu apa jasadnya itu bau, ya. Mandi jenazah beneran, ya. Kalau kita waktu itu mandiin jenazah di situ, bukan jenazah, ya,
mandi-mandiin orang, ya praktek, ya. Habis itu nggak ada perintah untuk kita mandi. Ya, nah, tapi kalau habis mandiin jenazah beneran, kita disuruh untuk untuk mandi. Nah, di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mentakziah kepada Ali bin Abi Thalib ketika bapaknya meninggal. Takziah itu menghibur. Ya. Rasulullah nggak mengatakan wahai Ali kamu yang sabar ya, kamu yang enggak. Itu enggak. Nah, makanya di sini para ulama mengatakan menjadi dalilan li'adami syar'iyyati ta'ziyatil muslim biwafati qaribihil kafir. Menjadi dalil bahwasanya orang muslim itu enggak disyariatkan mentakziah saudaranya yang mati dalam keadaan kafir. Ya, itu kata Syekh Nasruddin Albani rahimahullahu taala. Seperti itu. Nah, jadi enggak ada syariatnya ya kita mentakziah orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, itu yang pertama, siapapun yang mati harus dikuburkan walaupun dia kafir, apalagi dia muslim. Nah, yang kedua, wala yudfanu muslim kafirin wala kafir ma'a muslim. Enggak boleh orang muslim dikuburin di pemakaman bareng-bareng orang kafir atau orang kafir dimasukin di area pemakaman orang muslim. Alhamdulillah sampai hari ini ya itu dibikin blok Islam, blok Nasrani ya, nah blok Hindu, blok Buddha ya. Alhamdulillah. Memang harusnya seperti itu. Enggak boleh bareng-barengan. Ya, enggak boleh ikhtilat. Enggak boleh dicampur. Ya, nah. Enggak boleh dicampur ya. Dan kalau bisa jaraknya agak jauh. Ya. Cuman kadang-kadang biasanya hanya dipisahkan dengan jalan. Ya udah, itu masih enggak apa-apa. Nah, dan itu ikhwan fillah yang terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, dari zaman Rasul sampai sekarang. Kenapa? Ya, karena memang perintahnya seperti itu. Dalilnya mana? Ini, Pak. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pemakaman orang musyrik. Nabi berkata, "Laqad sabaqaha ulai bi khairin katsir." Orang ini telah melewatkan kebaikan yang banyak sekali. Makanya dalam sebuah ayat, orang itu kalau mati dalam keadaan seperti ini, dia minta kepada Allah agar dibalikin lagi ke bumi, balikin lagi ke harvest. Ya. Ke Tiantus, coba saya balik lagi ya Allah ya. Saya ingin beramal soleh ya. Dulu saya kalau ke masjid lewat doang di depannya ya. Karena saya berangkat kerja memang lewatnya depan masjid dan gak pernah mampir ya. Giliran mampir ya kalau pas ada orang meninggal ya. Kalau ada kajian saya nggak pernah datang, sholat berjamaah saya nggak pernah datang ya. La'alli ya a'malu sholiha fima taraktu. Ya Allah, siapa tahu saya bisa beramal soleh tidak seperti dulu yang saya lakukan yang nggak mau beramal soleh ya. Tapi Allah berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan yang nggak bisa dilaksanakan. Ya. Makanya para ulama mengatakan ya, anggap saja keadaan kita benar pada waktu itu pingin dibalikin dan sekarang benar-benar sudah balik ke harvest ya. Yuk kita beramal soleh yang baik. Makanya ya kawan ya, sekarang kita itu disuruh sholat susah banget. Mau sholat sunnah males banget. Padahal ribuan miliaran orang di alam kubur mereka sedang berharap bisa melaksanakan sholat ya sunnah yang saat ini kita diberikan kesempatan. Tapi memang orang seperti itu kalau belum melihat ainul yakin dengan mata kepalanya secara yakin ya dia nggak akan percaya. Masalahnya kalau sudah ke alam kubur sudah nggak bisa balik.
Mau yang benar nggak bisa balik lagi. Ya, kata orang yang buruk dia berkata, oh itu kalau memang nggak betah di sono kan balik lagi. Nyatanya nggak balik lagi, berarti di sana betah. Saya tanya Pak, orang di penjara itu betah nggak? Nggak betah. Tapi bisa balik nggak? Ya pada waktu itu nggak bisa Pak. Ya. Di penjara masih ada waktu bisa keluar. Ya kalau sudah di penjara alam kubur nggak bisa keluar lagi. Ya. Summa ata'ala kuburil muslimin, habis itu mendatangi kuburnya kaum muslimin. Ya, ini kan menunjukkan beda, Pak. Kafir sendiri, orang muslim sendiri. Apa kata Rasulullah? Laqad adraka haula khairan katsira. Orang ini mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Ya, nah. Kemudian ketika Rasulullah berjalan, tiba-tiba melihat birojulin yamshi bainal kubur, melihat seorang laki-laki sedang berjalan di atas kuburan, sisi-sisi kuburan, pakai sendal. Kata Rasulullah, ya sahibas sabtiyataini, wahai orang yang pakai sendal, wahai hak alkisabtaitaika, ya, wahai orang yang pakai sendal, lepaskan sendalmu. Jadi memang kalau orang masuk ke area kuburan, ya, itu disuruh jangan pakai alas kaki. Ya, Rasulullah melihat orang pakai sendal suruh dilepas. Ya, sehingga apa? Ini anjuran kalau kita masuk ke area pemakaman, dianjurkan jangan pakai sendal. Ya. Nah, kecuali menurut para ulama, kalau memang kuburannya itu banyak durinya, nggak apa-apa. Banyak rantingnya yang takut melukai, nggak apa-apa. Tapi kalau kuburannya bagus, ya, pakai konblok, ya, atau pakai rumput Jepang, ya, itu disuruh untuk dilepas. Dan itu memang perintah Nabi. Ada yang bertanya, alasannya apa? Wallahu alam. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan alasannya. Ya, seingat saya tidak disebutkan alasannya. Mungkin para ulama ada yang memberikan alasan. Ya, nah, tapi ini ikhwan fillah perintah. Ya, jadi nanti kalau nguburin jenazah, ya, sendalnya jangan dipakai. Sendalnya dilepas. Nah, baik. Yang selanjutnya ikhwan fillah was sunnah ad-dafnu fil maqbarah. Sunnahnya orang dikubur itu di area pemakaman. Bukan di area yang lain. Apalagi di tanah sendiri, Pak. Oh, nah tanah saya sendiri emang nggak boleh saya kuburin di sini. Kalau antum dikuburin di tanah sendiri, pekarangan rumah, belakang rumah, walaupun rumah antum, tanah antum luas, ya, yang rugi antum. Kenapa? Ya, karena kalau dikuburin di pemakaman umum, banyak orang lewat, biasanya yang lewat doain, ya enggak? Iya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya kan? Didoakan, semoga keselamatanmu kepada kalian wahai penghuni kubur. Tapi kalau antum dikuburinya ya di belakang rumah, ya, yang doain siapa? Ya, maka rugi sendiri. Dan memang dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi, dikuburin di pemakaman umum. Kalau orang harvest di Cipenjo, kalau nggak salah ya, ya benar. Nah, iya ya kawan billah. Ya. Kenapa? Ya, karena li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi dari dulu karena yadfanul mauta, dari dulu menguburkan orang yang mati di pemakaman Baqi di Madinah. Kalau di Madinah di pemakaman Baqi, kalau di Mekah di pemakaman Ma'la namanya. Ya. Itu adalah apa? Ya, itu dari dulu sampai sekarang. Ya. Dan ikhwan fillah, pemakaman itu bagusnya yang seperti pemakaman Baqi, Pak. Dari zaman Nabi sampai sekarang nggak ada peluasan pemakaman. Kenapa? Karena nggak pakai bangunan, sehingga habis, ya, jasadnya jadi tanah, kemudian dikuburin lagi buat orang lain, dikuburin lagi buat orang lain, dikuburin lagi buat orang lain. Ya. Kalau dibikin keramik, dibikin marmer, ya, dibangun satu sisi karena memang Rasul tidak menyuruh seperti itu. Yang kedua, ikhwan fillah, ini namanya ngabis-ngabisin tempat. Ya. Nanti kalau ada orang yang meninggal berikutnya, susah Pak mau dikuburin di mana. Sehingga apa? Ya,
cuman ditancapin batu, ya, itu perintahnya Nabi, contohnya Nabi, ya. Nanti kalau sudah habis, mungkin 2 tahun, 3 tahun sudah jadi tanah, tinggal digantikan yang lain. Ya. Kasihan dong nanti mepet-mepetan di dalam. Ya. Nah, itu yang mepet-mepetan di kuburannya, kalau di alam kuburnya ya masing-masing. Ya. Bahkan ada orang muslim yang kuburannya, kata Nabi, diluaskan sejauh mata memandang, ya. Berarti kan ya alam kuburnya luas. Yang diluaskan itu alam kuburnya, bukan kuburannya. Ya. Kecuali orang yang memang dipengecualikan, dia dikuburkan di selain pemakaman. Siapa? Satu, ya. Yang pertama adalah Nabi. Kalau Nabi enggak dikuburin di pemakaman, Pak. Ya. Di mana dikuburkan Nabi? Nabi siapa saja kalau meninggal tidak dikuburkan di pemakaman, tapi dikuburkan di mana? Ya, di mana dia meninggal. Hadhihi min khususiyatihi. Ini termasuk kekhususan Nabi, ya, baik Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lain. Makanya lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ketika Rasulullah meninggal, para sahabat ikhtalafu fi dafni. Para sahabat berselisih pendapat, ini mau dikuburin di mana? Tapi kata Abu Bakar, sami'tu min Rasulillah, saya pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana situhu, saya enggak pernah lupa. Apa kata Nabi? Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu ayyudfan fihi. Tidaklah seorang nabi itu meninggal kecuali dikuburkan di mana dia, ya, senang dikuburkan di mana. Pesannya Nabi ini mau dikuburin di mana, ya? Karena Nabi itu senang, ya, beliau itu maunya dikuburkan di mana? Di kamarnya Aisyah. Fadafanuhu fi mawdi'i firashihi, maka beliau dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dikuburkan di kamarnya Aisyah karena Rasulullah meninggalnya di kamarnya Aisyah. Ya. Kalau kita ikhwan fillah, ya, tetap enggak boleh, harus dikuburkan di pemakaman umum. Enggak. Lagian kalau antum dikuburin di depan rumah, ya, itu rumah antum mau dijual susah, Pak. Ya, orang pada enggak mau, ya, karena ada kuburannya. Ya. Kalau enggak, biasanya dipindahkan kuburannya, repot. Ya. Nah, kenapa enggak boleh di rumah? Karena Rasulullah SAW bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikan rumah kalian ada salat. Wala tattakhidhuha qubura. Jangan jadikan kuburan, karena kuburan itu sepi, Pak. Enggak pernah ada salat di situ. Kalau kita rumahnya enggak ada salat, berarti kayak kuburan. Dan ini juga mengisyaratkan jangan nguburin orang di rumah. Ya, jangan nguburin orang di rumah. Rasulullah juga bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna zahiruhu, maka zahirnya ada larangan menguburkan orang di dalam rumah. Ya. Itu yang pertama, para nabi kuburkan di mana mereka wafat. Ya. Yang kedua, wa yustasna mimma sabaq asy-syuhada fil maqrafah. Yang kedua, ya, yang dipengecualikan di kuburan di pemakaman umum adalah orang yang mati syahid. Nah, orang mati syahid itu dikuburkan di mana dia syahid. Makanya orang yang meninggal syahid pada waktu perang Uhud, dia kuburkan di, ya, di pemakaman Uhud atau di bawah kaki gunung Uhud. Jadi kisahnya ikhwan fillah, setelah perang Uhud, ya, banyak kaum muslimin yang meninggal, ya. Salah satunya adalah Abdullah, ayahnya Jabir, ya. Nah, ayahnya Jabir ini, ikhwan fillah, meninggal pada waktu perang Uhud. Ketika itu jasadnya sudah dibawa sama adik perempuannya, ya, kemana? Ke Madinah. Ya. Kemudian tiba-tiba ada penyeru, ya, utusan Rasulullah berkata, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u bil qatla
Rasulullah memerintahkan kalian jenazah orang yang sudah mati syahid ya dikuburkan di Uhud, jangan dibawa ke Madinah. Maka apa? Sudah sampai di Madinah, dibawa balik lagi ke Uhud. Kurang lebih 5 kilo ya jaraknya. Nah, ya. Jadi sudah dibawa Madinah, balikin lagi. Maka semua ya orang yang meninggal di pada waktu perang Uhud itu dikuburkan di Uhud semuanya. Ya. Kalau sekarang itu dibikin pagar, Pak. Ya. Karena kalau nggak dibikin pagar itu bahaya. Ya. Bisa jadi ada orang yang ngambil tanahnya, ngambil batunya, ya, bawa pulang ke Indonesia. Nah, ya, buat cimat, ya, buat penglaris, ya, buat pelet. Nah, karena orang kita itu nggak bisa, Pak, melihat sesuatu yang yang gitu-gitu. Ya, nah, itu juga pagarnya tinggi, alhamdulillah. Ya, nggak bisa dinaikin. Bisa dilihat dari luar, tapi nggak bisa dimasukin. Ya. Pernah terjadi banjir, ya, pemakamannya ada yang kebongkar karena banjir itu. Masya Allah, ya, jasadnya ada yang masih utuh, segar, seperti dia baru meninggal. Ya. Jadi kalau boleh ikhwan fillah itu digali, kita bisa melihat, maka apa? Itu jasadnya masih utuh. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu meninggal. Nah, jadi pengecualian para nabi dan orang yang mati syahid. Nah, ya. Kita juga sama ikhwan fillah. Ya, merantau, aslinya Lampung, aslinya Palembang, aslinya Jawa, Surabaya, ya, meninggal di Harvest, ya. Itu juga bagusnya dikuburkan di sini, tapi di pemakaman dekat sini. Jangan dibawa pulang. Ya, ke area daerah asal. Ya, biar deket nih sama bapaknya. Ya, biar deket sama ibunya, ya. Tetap Nabi memerintahkan di mana orang meninggal dikuburkan di situ biar cepat-cepat dia dapat kebaikan. Nah, termasuk kalau bisa ikhwan, antum gak usah berwasiat. Ya, nanti kalau saya meninggal saya dibawa ke kampung, ya gak usah. Ya, mau dikuburin di sini, di sana sama saja. Alam kuburnya sama saja. Bukan berarti kalau di sini ditagih bulanan, ya tahunan ngontrak, Pak. Nah, ya di sana berarti gratis, ya. Nah, nggak ngaruh juga. Ya, tidak ngaruh juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu Bapak sekalian, ya. Nanti kita sambung setelah praktek sholat jenazah kalau ada waktu. Nah, baik. Doanya, Mas. Masih ada kan? Sehabis takbir pertama Bapak baca Al-Fatihah. Habis takbir yang kedua baca sholawat. Setelah takbir yang ketiga doakan buat jenazah. Ya, yang Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa hasilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi kama naqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Nah, sudah hafal Pak? Belum? Baik, kita baca dari depan. Allahumma firlahu. 1, 2, 3. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqqaitas saubal abyad minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa
wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Kita baca bareng, Pak. 1 2 3. Mana? Ada tulisannya? Belum. Itu ternyata nggak sampai situ, ya, masih ada lagi kalau mau, ya. Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sahirina wa kabirina wa dzakarina wa unsa. Ya, nah. Bawa HP nggak, Pak? Nggak bawa. Nah. Sehabis yang keempat, ya, mau salam langsung atau mau baca doa, ada doa lagi, ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu, ya. Gak muncul? Belum bisa? Ya udah, sambil dikorek-korek, ya. Kita lanjut aja dulu. Baik. Wala yajuzu dafnu fil ahwalil atiyah illa li darurah. Jangan nguburin jenazah dalam keadaan berikut ini kecuali darurat. Yang pertama, ad-dafnu fil awqatis salasah. Menguburkan di 3 waktu. Ya, masih ingat, Pak, 3 waktu itu? Ketika matahari tepat di atas kepala, ya, ketika matahari mau tenggelam, dan ketika matahari mau terbit. Ya, kalau bisa jangan kecuali darurat. Nah, yang kedua, jangan nguburin di waktu malam kecuali darurat. Ya, daruratnya apa? Para ulama mengatakan contohnya, ini meninggalnya udah kelamaan dari habis zuhur misalkan. Kalau misalkan diinapkan lagi besok pagi kelamaan, udah malam itu nggak apa-apa. Atau takut badannya itu makin buruk, Pak. Contoh, ya, kemarin ada orang meninggal itu mungkin karena sudah saking sembuhnya, ya. Itu ketika meninggal dimandiin aja, ya, dikira ini itu daki, ternyata itu kulitnya, Pak, yang luntur. Ya. Jadi semakin digaruk, lah kok semakin apa, ya, ngelupas, ya. Dan baunya sudah nggak enak, maka apa? Udah kuburin malam, ya. Atau misalkan iwan fillah kecelakaan, ini kalau dikuburin besok, ya, maka ini bermadarat, udah langsung kuburin aja, jangan lama-lama, ya. Atau karena yang lain, maka apa? Karena darurat seperti itu malam hari, ya. Atau misalkan ikhwan fillah, udah terang bulan, ya, memang kering misalkan, kuburin malam aja biar cepat selesai, ya. Maka apa? Itu juga nggak masalah, itu bagus. Tapi kalau memang menyusahkan, ya, dan memang banyak hambatan, boleh dikuburkan besoknya lagi, ya. Nah, baik. Dan kalau malam ikhwan fillah